Kita awali informasi pertama. Pemirsa, konsumsi narkoba jenis ekstasi seorang selebgram cantik berinisial SA diringkus petugas reserse narkoba Polsek Metro Gambir di sebuah kamar apartemen di Rasuna Said, Jakarta Selatan. Dari hasil tes urin selebgram yang juga jalak gagal dari Partai Persatuan Pembangunan itu terbukti positif mengandung amfetamin dan juga metafetamin. Polisi langsung masuk dan mengamankan SA, seorang selebgram cantik di sebuah apartemen di Rasuna Said, Jakarta Selatan. Yang diduga mengkonsumsi narkoba, polisi pun langsung melakukan tes urin kepada pelaku. Polisi juga menggeledah apartemen pelaku dan menemukan satu klip bekas kemasan pil ekstasi. Saat diamankan, pelaku yang merupakan caleg gagal itu tengah bersama saudara perempuannya, MA. Tersangka langsung dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa. Berdasarkan hasil tes urin, keduanya terbukti positif mengandung amfetamin dan metafetamin. Polisi masih melakukan pengembangan untuk mengungkap pemasok barang haram tersebut. Stres karena uang habis, itu kemana berapa banyak yang habis, Pak? Kasian dia. Nyesel nggak sih, Mbak? Tangkap gini, Mbak? Mbak, nyesel nggak ketangkap tadi? Nyesel banget. Percakapannya ada kata-kata yang menyebutkan bahwa kepala dari SA ini cukup pusing, kemungkinan gara-gara I. Nah, ini dugaan kami adalah inek. Karena frustrasi, pelaku nekat mengkonsumsi barang haram tersebut. Mengingat baru saja gagal dalam pemilihan anggota legislatif 2024 kemarin. SA merupakan kader perempuan dari Partai Persatuan Pembangunan, caleg DPRD Kota Tangerang untuk daerah pemilihan 4. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Viral di media sosial, 4 penagih hutang yang menghadang seorang pemotor perempuan yang dianggap memiliki tanggungan kredit motor di Jember diamuk massa. Ya, meski tidak terjadi aksi anarkis, 4 penagih hutang tersebut langsung digelandang ke kantor polisi. Viral di media sosial, 4 penagih hutang yang menghadang pemotor perempuan karena dianggap memiliki tanggungan kredit motor hampir diamuk massa. Meski tidak terjadi aksi anarkis, 4 penagih hutang langsung digelandang ke kantor polisi. Inilah detik-detik saat 4 orang penagih hutang dikepung massa yang emosi di Desa Kasian, Kecamatan Pugar, Jember, Jawa Timur. Kejadian bermula saat sepeda motor milik seorang perempuan dihadang 4 orang penagih utang di pinggir jalan dan akan disita lantaran diduga menunggak tagihan kreditnya. Karena takut, akhirnya perempuan pemilik sepeda motor meminta tolong warga. Hingga akhirnya warga beramai-ramai mengepung keempatnya saat mereka berada di sebuah warung kopi. Bahkan sejumlah warga hampir memukul para penagih utang tersebut. Beruntung para penagih utang segera meminta maaf hingga aksi anarkis dapat terhindarkan. Selanjutnya, warga membawa para penagih utang bersama pemotor wanita ke Mapolsek Pugar guna dilakukan penyelesaian permasalahan. Dari Jember, Bambang Sugiarto melaporkan. Konvoy rombongan pesilat dalam rangka Surowan di Sukolilo, Surabaya berujung ricuh. Rombongan pesilat ini konvoy dan nekat melakukan aksi blokade jalan. Membawa bendera dan spanduk, ratusan orang yang mengenakan atribut silat ini memblokade persimpangan Jalan Arif Rahman Hakim, Insinyur Soekarno-Hatta, Kecamatan Sukolilo, Surabaya. Mereka bahkan menyalakan suar hingga memacetkan arus lalu lintas. Usai memblokade jalan, para rombongan pesilat ini melanjutkan aksinya dengan konvoi sepeda motor dan menutup seluruh badan jalan. Akibatnya pengendara mobil terhalang dan sulit melintas. Polisi yang datang langsung membubarkan paksa aksi yang sudah mengganggu ketertiban. Tak pelak, mereka langsung berhamburan menyelamatkan diri hingga beberapa di antaranya terjatuh dari sepeda motor. Konvoi akan menimbulkan gangguan Kamtibmas dengan pencegahan yang ketat, yang plotting di titik-titik tertentu supaya tidak ada masuk, itu akan lebih baik daripada penindakan. Diketahui konvoi rombongan pesilat ini dilakukan dalam rangka memperingati Surowan dan pengesahan anggota perguruan silat.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Sementara Satpol PP merazia sejumlah warung yang diduga menjual miras di Kecamatan Tanah Sereal dan Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat. Kedapatan menjual miras, warung dibongkar petugas dengan alat berat. Aparat Satpol PP Kota Bogor menggelar razia minuman keras atau miras di sejumlah warung di Kecamatan Tanah Sareal dan Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat, Minggu malam. Petugas mendapati penjualan miras yang dijual secara bebas di sebuah warung berkedok toko kelontong dan warung pulsa. Petugas pun menyita ribuan miras dari lokasi. Kedapatan menjual miras, petugas membongkar warung milik pedagang miras pada Senin siang dengan alat berat. Petugas juga memusnahkan sedikitnya 1.890 botol miras berbagai merek dengan membuangnya ke dalam got. Penindakan di daerah Bogor Utara Tanah Sareal itu termasuk tempat yang cukup terkenal di kalangan penikmat minuman keras dan sudah berulang kali kami tertibkan sebetulnya. Kami razia seringnya bocor juga, kami operasi selalu tutup. Tapi malam minggu kemarin kita berhasil mendapat 2 sedang buka, kita sita hampir 600 lebih. Diduga, maraknya penjualan miras ini ditenggarai menjadi pemicu tindakan kriminal seperti tawuran, balapan liar, dan premanisme di Bogor, Jawa Barat. Di sisi lain, pemerintah Kota Bogor telah mengizinkan peredaran minuman beralkohol dengan batas 5% yang dijual di tempat-tempat tertentu. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah melaporkan. Pemirsa, Barreskrim Polri bongkar sindikat judi online jaringan internasional dengan omset mencapai 500 miliar rupiah. Selain mengamankan 7 orang tersangka, polisi memasukkan 2 warga negara asing yang merupakan otak dari sindikat ini ke daftar pencarian orang. Inilah ke-7 tersangka yang ditangkap tim operasional Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri di 6 provinsi berbeda lantaran terlibat dalam sindikat judi online sekaligus host live streaming pornografi. Sindikat ini diketahui telah beroperasi sejak Desember 2023 hingga April 2024 dengan meraup keuntungan sedikitnya 500 miliar rupiah. Modusnya, para pelaku ini menyediakan layanan judi online di sebuah aplikasi yang bernama Hot 51. Selain layanan judi online, aplikasi ini menyediakan layanan live streaming pornografi berbayar. Dari hasil pemeriksaan, para host live mendapatkan bayaran hingga 40 juta rupiah per bulan. Barreskrim Polri juga telah berkoordinasi dengan Divisi Hubungan Internasional Polri untuk menangkap 2 WNA Taiwan yang merupakan otak dari sindikat ini. Sementara para tersangka yang ada dijerat pasal perjudian dengan hukuman 4 tahun penjara. Telah berhasil mengungkap tindak pidana perjudian online dan pornografi sindikat internasional jaringan Taiwan. Adapun barang bukti yang berhasil diamankan antara lain adalah 14 unit HP, 2 laptop, kemudian 16 perlengkapan live streaming. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Ibunda Peggy Setiawan Kartini sujud syukur usai Hakim Tunggal Eman Sulaiman di sidang pra-peradilan menyatakan anaknya tersebut bebas dari status tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon. Putusan tersebut membuat status tersangka yang ditetapkan Polda Jabar terhadap Peggy Setiawan gugur. Keluarga Peggy Setiawan langsung berpelukan dan menangis usai Hakim Tunggal Eman Sulaiman membacakan putusan Peggy Setiawan alias Peron bebas dari status tersangka dalam sidang pra-peradilan di PN Bandung. Kartini, ibunda Peggy, langsung sujud syukur, bersyukur atas keputusan Hakim Eman Sulaiman. Kartini pun ingin menjemput Peggy yang kini ditahan di Polda Jawa Barat. Ya, harapannya semoga sidang hasilnya memuaskan dan Peggy segera bisa pulang dan bebas. Siapa aja hadir, Bu, keluarga? Semua hadir, adik-adiknya juga, pamannya juga, teman dekatnya juga semua hadir semua keluarga.
Bu, terakhir udah ketemu Peggy kapan Bu? Terus kemudian ngobrol apa aja? Waktu Kamis kemarin, saya sempat besok Peggy, alhamdulillah Peggy sehat. Dalam amar putusannya, Hakim Eman menyebut penahanan Peggy tidak sah dan memerintahkan segera membebaskan Peggy dari tahanan serta menghentikan proses penyidikan. Penetapan tersangka Peggy seharusnya diawali dengan pemeriksaan tersangka, namun hal ini tak dilakukan penyidik Polda Jabar. Sementara itu Polda Jabar akan memenuhi semua putusan yang disampaikan oleh Hakim Eman Sulaiman. Namun pembebasan Peggy menunggu proses lebih lanjut berupa gelar perkara. Kami akan mematuhi putusan sidang pra-peradilan yang telah diputuskan oleh Hakim Tunggal pra-peradilan untuk tersangka PS. Yang kemudian yang kedua, tentunya kami dari Polda Jabar, penyidik, akan menjalankan segala putusan Hakim pada sidang pra-peradilan tersangka PS. Usai putusan dibacakan, Ibunda Peggy Setiawan, Kartini, mendatangi Mapolda Jabar untuk menjemput Peggy. Ibunda Peggy juga telah menyiapkan baju ganti bagi anaknya jika nanti proses pemeriksaan terhadapnya selesai. Namun hingga semalam, belum ada kepastian Peggy keluar dari tahanan Mapolda Jawa Barat, mengingat berkas dari Pengadilan Negeri Bandung belum diterima petugas. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Iwan Pangestu melaporkan. Usai dinyatakan bebas dari tersangka pembunuhan Vina dalam sidang pra-peradilan, Peggy Setiawan langsung dijemput pulang oleh ibunya Kartini. Peggy meninggalkan tahanan Polda Jawa Barat sekitar pukul 21.45 waktu Indonesia Barat. Peggy Setiawan akhirnya menghirup udara bebas setelah ditangkap polisi pada 21 Mei lalu terkait kasus dugaan pembunuhan Vina di Cirebon. Dalam penyidikan, Peggy ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di tahanan Polda Jawa Barat. Raut muka bahagia terpancar dari wajah Peggy Setiawan yang dijemput langsung oleh ibunya dan didampingi kuasa hukum. Sang ibu mendatangi Polda Jawa Barat untuk mengurus administrasi kepulangan Peggy sejak Senin siang usai Hakim Tunggal Eman Sulaiman membebaskan Peggy Setiawan dalam sidang pra-peradilan. Sebelumnya, dalam keterangan pers di Polda Jawa Barat 22 Mei lalu, Peggy Setiawan membantah sangkaan keterlibatannya dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon tahun 2016 lalu. Kesehatan Peggy, terus termasuk untuk gugatan? Pemirsa, Polda Sumatera Utara berhasil menangkap 2 orang pelaku pembakaran rumah wartawan di Kabupaten Karo, Sumatera Utara yang menewaskan 4 orang dalam satu keluarga. Polisi masih terus mengungkap siapa saja yang terlibat dalam kasus pembakaran rumah wartawan tersebut. Polres Karo melaksanakan press release terkait kasus pembakaran rumah wartawan yang berada di Kabupaten Karo, Sumatera Utara yang menewaskan 4 orang satu keluarga. Polisi telah mengamankan sejumlah tersangka yang berhubungan dengan kasus ini, namun masih memaparkan 2 orang pelaku atau eksekutor pembakaran rumah ini dikarenakan kasus masih dalam penyelidikan. 2 pelaku yakni Y dan R, di mana salah seorang pelaku yaitu Y terpaksa ditembak polisi saat diamankan. Kapolda Sumut Komjen Pol Agung Setia mengatakan peristiwa ini murni pembakaran yang sengaja setelah mengamankan barang bukti botol bekas minyak Pertalite dan solar ditemukan tak jauh dari lokasi kebakaran. Bertindak selaku eksekutor, mereka sebagaimana CCTV menangkap pergerakan mereka di lokasi, mereka datang untuk mensurvei dulu, memastikan dulu, dan kemudian mengeksekusi dengan membakar atau menyemprotkan dulu 2 botol ini ke rumah. Namun motif para pelaku belum bisa diungkap karena masih dilakukan pendalaman terhadap kasus ini, mencari siapa saja yang terlibat dalam kasus pembakaran. Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Eka Hetriansah melaporkan. Pemirsa, gudang penyimpanan pabrik garmen di Boyolali, Jawa Tengah pada Senin siang terbakar.
Ya, puluhan unit mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api yang terus membesar. Sejumlah karyawan yang panik dan mengalami sesak nafas langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. PT Hansol, kebakaran dulu. Seorang warga merekam saat terjadi kebakaran di sebuah pabrik garmen PT Hansol di Desa Randusari, Kecamatan Teras, Boyolali, Jawa Tengah, Senin siang. Dalam video tersebut terlihat kepulan asap hitam membumbung tinggi keluar dari atap pabrik saat api berkobar membakar bagian gudang pengepakan pakaian. Tiupan angin dan banyaknya material mudah terbakar menyebabkan api terus membesar dan melalap seluruh isi gudang. Petugas sempat kesulitan saat memadamkan api karena kebakaran berada di tengah permukiman padat penduduk. Bahkan sejumlah mobil damkar terpaksa masuk ke toko milik warga yang dekat gudang dan petugas harus menjebol atap rumah agar air bisa menjangkau titik api. Api diketahui pertama kali muncul dari gudang pengepakan barang yang sudah jadi sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Sementara, di tengah kepanikan ratusan karyawan dan warga sekitar pabrik berupaya menyelamatkan barang di dalam gudang dengan mengevakuasi ke tempat yang lebih aman. Kebakaran dari sini. Jam berapa itu tadi, Pak? Ya jam-jam 2 kayaknya. Jam 2-an. Jam 2-an. Apinya berasal dari mana, Pak? Ya? Apinya berasal dari mana, Pak? Berasal dari pabrik. Dari pabrik? Iya. Langsung membesar atau gimana? Langsung besar. Itu duga apa, Pak? Penyebabnya? Penyebabnya mungkin korslet listrik di dalam. Pengepakan, nah kebetulan itu mengenai blower. Nah yang mana blower itu merupakan mudah untuk terbakar. Dan alhamdulillah dengan adanya kesigapan petugas dari kami tidak sampai istilahnya merembet ke tempat yang lain. Jadi cuma di sekitar aja. Belasan karyawan harus dilarikan ke rumah sakit karena pingsan dan sesak nafas akibat asap kebakaran. Diduga sumber api dari korsleting listrik di ruang pengepakan lalu menyambar blower. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta melaporkan. Permukiman padat penduduk di Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat ludes dilalap si jago merah. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Kobaran api nampak dari salah satu rumah warga di pemukiman padat penduduk di Jalan Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat. Api yang membesar membuat warga panik dan berlarian keluar rumah. Dibantu warga sekitar, petugas pemadam kebakaran sektor Tambora berupaya melokalisir api agar tak terjadi perambatan yang lebih meluas. Diduga api pertama kali muncul dari lantai 1 bangunan hingga merambat ke lantai 2. Api ini berasal dari korsleting listrik dari dalam rumah yang menyambar bangunan rumah yang terbuat dari kayu. Saya lihat dalam keadaan dikunci, pas setelah dikunci saya mau dobrak nggak bisa, akhirnya datang tuh abang saya buka kunci, ya udah langsung gede di sini, asap langsung gitu. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Api berhasil dipadamkan setengah jam kemudian setelah 13 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Dari Jakarta, Mitol Gani melaporkan. Kebakaran hebat melanda sebuah rumah sekaligus tempat produksi batik di Pekalongan, Jawa Tengah pada Senin siang. Ya, kebakaran diduga kuat akibat pembakaran lilin batik saat proses produksi berlangsung. Di Jalan Majen Sutoyo, Desa. Kebakaran hebat melanda sebuah rumah sekaligus tempat produksi batik. Kobaran api dan asap hitam membumbung tinggi hingga membuat kepanikan warga. Rumah batik yang terbakar milik Saiful Wafa di Desa Warulor, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Senin pagi. Dua rumah megah sekaligus jadikan tempat produksi batik ini nyaris ludes dilalap api. Menurut korban, kejadian bermula saat para pekerja memulai aktivitas memproduksi batik di bagian belakang rumah. Belum diketahui secara pasti penyebab terjadinya kebakaran, namun diduga kuat akibat pembakaran malam atau lilin batik. Dari atas kok kepulan asap hitam, terus saya keluar, lihat ke sebelah ternyata kebakaran, kendaraan langsung tak keluarkan semua, termasuk gas LPG tak keluarkan, ranting-ranting yang dekat dengan api tak potong. Yang terbakar apa aja Pak ini saat ini? Pelangkan itu alat cetak untuk batik, terus ya belakang itu habis. Berarti sama bahan-bahan untuk batiknya juga lagi? Iya, termasuk perabotan rumah tangga sebagian ya ada yang terbakar. Api akhirnya berhasil dijinakkan setelah 3 unit mobil damkar dari kota dan Kabupaten Pekalongan tiba di lokasi.
Beruntung, kobaran api hanya melalap satu rumah yang dijadikan tempat produksi batik dan kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Sukarno melaporkan. Ke informasi berikutnya pemirsa, jelang kontestasi Pilkada 2024, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia yang juga putra sulung Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, menyambangi kantor DPP PKS Jakarta Selatan. Ya, pertemuan singkat antara kedua pihak ini membangun kerjasama menghadapi Pilkada serentak. Jelang kontestasi Pilkada 2024, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep, menyambangi kantor DPP PKS Jakarta Senin sore. Kedatangan rombongan petinggi PSI disambut hangat oleh Presiden PKS Ahmad Saiku beserta para petinggi PKS lainnya. Dalam pertemuan yang dilakukan secara tertutup, terdapat sejumlah kesepakatan untuk membangun kerjasama. Presiden PKS Saiku berharap PKS dan PSI kedepannya bisa menjajaki kerjasama politik dalam menyisir wilayah-wilayah yang dinilai potensial untuk bekerja sama dalam penentuan kepala daerah. Kita akan juga bisa berkolaborasi dalam upaya untuk pemenangan para kepala daerah dan wakil kepala daerah. Alhamdulillah beberapa hal sudah ada titik temu, seperti halnya di Banten kita dalam satu koalisi di provinsi dan juga di Kabupaten Lebak ya. Saya berharap kolaborasi ini tidak hanya berhenti di situ tapi akan berkelanjutan untuk kebaikan bangsa ini. Diketahui sebelumnya PKS telah resmi mengusung Anies Baswedan dan Sohibul Imam sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024 mendatang. Sementara itu terkait peluang putra bungsunya Kaisang Pangarep maju dalam Pilkada 2024, Presiden Joko Widodo turut mendukungnya. Menurutnya sudah menjadi tugas orang tua untuk mendoakan anaknya. Hal ini disampaikan Jokowi usai melepas pengiriman bantuan kemanusiaan untuk warga Papua Nugini dan Afghanistan di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. PU yang memungkinkan Mas Kaisang maju di Pilkada, apakah Bapak akan memberikan restu Pak seperti itu pada Mas? Tugasnya orang tua itu hanya mendoakan. Ketua Umum PSI sekaligus anak bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, kian menguat untuk menjadi salah satu kontestan di Pilkada serentak 2024. Kaisang masuk dalam bursa dua calon kepala daerah sekaligus, yakni Pilkada Jakarta dan Jawa Tengah. Secara aturan, memungkinkan Kaisang maju sebagai calon gubernur setelah putusan Mahkamah Agung memerintahkan KPU mengubah syarat batas usia dari semula minimal berusia 30 tahun sejak penetapan pasangan menjadi usia 30 tahun terhitung setelah pelantikan pasangan terpilih. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Partai Gerindra merespon positif usulan nama istri Raffi Ahmad, Nagita Slavina, untuk maju sebagai calon wakil gubernur Sumatera Utara mendampingi Bobi Nasution pada Pilgub Sumatera Utara 2024. Nagita dinilai merupakan sosok perempuan yang luar biasa yang cukup berpengaruh dan bisa diterima masyarakat Sumatera Utara yang sangat plural. Sementara itu, sang suami Raffi Ahmad akan mendukung penuh langkah Nagita ke dunia politik. Nama artis Nagita Slavina tiba-tiba mencuat di dunia politik jelang perhelatan Pilkada serentak 2024. Sosok wanita muda yang merupakan istri dari Raffi Ahmad ini namanya semakin menguat pasca diusulkan oleh PKB untuk maju sebagai calon wakil gubernur Sumatera Utara mendampingi Bobi Nasution pada Pilgub Sumut 2024. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengaku jika nama Nagita akan dipertimbangkan partainya. Selain sosok wanita luar biasa, Nagita juga dinilai merupakan figur yang berpengaruh. Ya sebetulnya kan Sumut itu kan provinsi yang sangat plural ya. Dia bisa pemimpinan perempuan, apalagi Nagita kan sosok perempuan itu yang bukan biasa saja. Dia banyak berpengaruh juga, banyak pengaruh dan berprestasi juga ya. Di bisnis juga berprestasi. Mungkin bisa membantu mendorong anak muda supaya memajukan bisnis di kalangan anak muda. Sementara suami Nagita Slavina, Raffi Ahmad, menyatakan akan mendukung penuh teman-temannya maupun keluarga untuk masuk ke politik. Kita berterima kasih, tapi masih belum ada pembicaraan yang lebih lagi.
ya aku juga sama Nagita belum bicara banyak, tapi kalau Nagita sih sama aku tipenya, dia tidak pernah bilang tidak. Tapi untuk sekarang ini kita pun masih ya berdoa yang terbaik aja. Sebelumnya, Partai Gerindra telah resmi mendukung menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution, untuk maju pada Pilgub Sumatera Utara. Selain Gerindra, sejumlah partai lain seperti PAN, Demokrat, PKB, Golkar, dan Nasdem juga ikut mendorong wali kota Medan tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI dan Partai Buruh berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Mereka menuntut Mahkamah Konstitusi mencabut Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai merugikan pekerja. Aksi ribuan buruh geruduk Mahkamah Konstitusi ini dilakukan bersamaan sidang lanjutan Judicial Review Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi. Mereka berharap dengan aksi ini suara para pekerja dan dengar diperhatikan para hakim Mahkamah Konstitusi yang sedang menyidangkan uji materil Omnibus Law Cipta Kerja. Mereka mendesak MK mencabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dan juga menghapus aturan outsourcing tolak upah murah. Ya, direntangkan lagi. Kita semua naik upah itu nombok, bukan naik upah, nombok. Apalagi kalau upah real atau daya beli kita itu turun 30%. Ini penyebabnya adalah Omnibus Law. Yang ketiga adalah tentang PHK. Ya, kita tidak setuju PHK dipermudah. Undang-Undang Cipta Kerja katanya adalah untuk menyerap tenaga kerja. Faktanya PHK di mana-mana. Pemirsa, pasca pemerintah menaikkan harga eceran tertinggi, harga minyak kita di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Tangerang, Banten terus alami kenaikan. Ya, sejak Senin pagi, harga minyak kita tembus Rp17.000 per liter. Diduga naiknya harga minyak kita karena pasokan yang belum stabil. Pasca naiknya harga eceran tertinggi minyak kita menjadi Rp15.700. Harga minyak kita di pasar tradisional di Kabupaten Tangerang, Banten terus alami kenaikan. Senin pagi, harga minyak kita di pasar Gudang Tiga Raksa tembus Rp17.000 per liter. Dari sebelumnya Rp16.700 per liter. Pedagang mengatakan, terus naiknya harga minyak kita di pasaran diduga karena pasokannya yang belum stabil pasca pemerintah menaikkan harga eceran tertinggi minyak kita. Dari biasanya pasokan 20 karton per pekan, namun saat ini hanya 5 karton per pekan. Pedagang juga mengeluhkan karena terkadang kesulitan mencari minyak kita. Pedagang mengaku tingginya harga minyak kita membuat pendapatannya menurun hingga 30%. Hal itu terjadi karena konsumen mengurangi jumlah pembelian. Kalau minyak kita untuk hari ini ya, untuk sekarang nih, karena headnya juga ditaikin, kita harus jual sekitar 17.000 per liter itu untuk minyak kita. Selain dikeluhkan pedagang, mahalnya harga minyak kita juga membuat konsumen terpaksa harus merogoh kocek lebih dalam hanya untuk membeli minyak kita. Maunya gimana Bu harga minyak kita? Ya kalau bisa mah jangan dinaikin gitu ya. Soalnya kan ekonomi sekarang kan agak gimana ya, goyang gitu Pak. Usaha juga enggak gimana. Jadi kalau bisa mah jangan dinaikin gitu aja. Pedagang dan konsumen berharap pemerintah mencarikan solusi agar harga minyak kita tidak terus alami kenaikan. Pasalnya, kenaikan minyak kita membuat mereka terbebani. Dari Kabupaten Tangerang, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, Gunung Merapi di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah kembali mengalami erupsi dengan menyemburkan awan panas sejauh 1.300 meter dari puncak. Ya, hingga kini kondisi Gunung Merapi masih dalam status level 3 siaga. Kamera pos pemantauan milik BPPTKG Yogyakarta ini merekam detik-detik semburan awan panas yang kembali dimuntahkan Gunung Merapi Senin pagi.
BPPTKG mencatat semburan awan panas terjadi pukul 8.51 waktu Indonesia Barat dengan jarak luncur sejauh 1.300 meter dari puncak mengarah ke barat daya. Durasi dari semburan awan panas guguran terjadi selama 139 detik dengan amplitudo maksimum 69 mm. Aktivitas vulkanik yang terus meningkat membuat BPPTKG Yogyakarta masih tetap mempertahankan status Gunung Merapi masih di level siaga 3. Sementara itu, warga di lereng Merapi juga diimbau terus meningkatkan kewaspadaan dengan ancaman potensi semburan awan panas susulan yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Di Yogyakarta, Gunanto Farhan melaporkan. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melepas pengiriman bantuan kemanusiaan untuk warga Papua Nugini dan Afghanistan di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Bantuan tersebut berupa obat-obatan, logistik hingga paket sembako. Presiden Jokowi mengatakan pengiriman bantuan kepada Papua Nugini senilai 18 miliar rupiah berupa obat-obatan, makanan, alat kesehatan hingga perlengkapan logistik. Sementara bantuan untuk Afghanistan terdiri dari 10 kit senilai 17,5 miliar rupiah. Bantuan kemanusiaan ini untuk korban terdampak longsor di Papua Nugini dan korban gempa di Afghanistan. Dalam pelepasan bantuan ini turut hadir sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menko PMK Muhajir Effendi. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Suharyanto, perwakilan Duta Besar Papua Nugini dan Duta Besar Afghanistan. Kita harus membantu saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Karena itu hari ini akan kita kirimkan bantuan kemanusiaan untuk saudara-saudara kita yang tertimpa musibah di Papua Nugini maupun di Afghanistan. Semoga bantuan ini dapat membantu meringankan saudara-saudara kita di Papua Nugini dan di Afghanistan dan membuat mereka segera bangkit kembali. Ke informasi lainnya, pemirsa, seekor monyet ekor panjang turun permukiman padat penduduk di Kota Pasuruan, Jawa Timur. Keberadaan monyet liar ini sudah berlangsung selama sebulan terakhir dan membuat resah warga. Sementara tim BPBD Kota menyisir lokasi untuk menangkap monyet liar namun kesulitan. Seorang video amatir merekam monyet liar di atas genteng rumah warga di Jalan Wahidin Sudirohusodo, Kelurahan Patutrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Karena jenis ekor panjang ini jinak, bahkan monyet ini naik turun genteng masuk rumah warga untuk mencari makanan. Meski belum pernah menyerang warga, namun warga yang berada di lokasi kejadian mengaku resah dengan keberadaan satwa yang memiliki nama latin Hominoidea. Pasalnya hewan sering mengambil makanan emak-emak, diduga satwa ini lepas dari kandang pemiliknya. 1 bulan yang lalu Pak, udah sering masuk wilayah rumah dinas ini sore sama pagi. Itu pun monyetnya langsung cari makanan yang bisa dimakan di sini, setelah itu langsung pergi lagi. Kali-kali sih ya, rumah di belakang ini laporan karena di dalam rumah ini ada 2 sangkar, ya, itu juga berisi monyet 2 ekor, agak besar juga. Nah, mungkin dari kera yang biasa kabur ini, yang meresahkan warga ini menghampiri juga kayak merasa teman gitu. Tapi gimana ya, yang kera ini kalau mau didekatin lari, jadi agak kesulitan kita. Warga berharap pihak terkait dapat mencari solusi permanen untuk mengatasi masalah monyet liar. Warga tak berani menembak dengan senapan angin karena monyet dilindungi negara. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Hari pertama masa pengenalan sekolah disambut antusias murid di SMP Negeri 273 Jakarta. Dengan pelepasan balon ke udara dan penyematan tanda kepada siswa baru, murid SMPN 273 Jakarta bersorak-sorai.
Seleksi penerimaan peserta didik baru telah usai. Siswa yang lolos dalam seleksi kini menjalani masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS). Program penyambutan siswa baru ini disambut antusias para siswa baru sebelum memulai proses belajar mengajar. MPLS juga bertujuan untuk mendukung proses belajar mengajar lebih maksimal. Umumnya, MPLS akan berlangsung 3 hari. Ditandai dengan pelepasan balon dan tanda terima murid baru. Siswa baru resmi menjadi siswa di SMP Negeri 273 Jakarta. Kepala Sekolah Tati mengatakan, SMP Negeri 273 Jakarta menerima total 250 siswa baru. Ia berharap siswanya akan memiliki karakter yang baik. Kegiatan MPLS ini ada berbagai macam jenis kegiatan, diantaranya ada game, kemudian ada pengenalan sarana prasarana, pengenalan ekstrakurikuler yang ada di sekolah gitu. Dan beberapa materi yang memang materi ini sangat bagus untuk mereka ya, seperti tentang P5 atau pendidikan karakter. Seneng, sering. Udah siapin apa aja nih masuk sekolah baru? Banyak sih, kayak buku, tas, sepatu, udah nemtek, dan lain. Oh gitu, berarti. MPLS dilaksanakan tidak sekedar mengenalkan lingkungan sekolah. MPLS juga bertujuan untuk mengenali potensi diri dari siswa baru, membantu siswa baru beradaptasi, serta menumbuhkan motivasi dan semangat. Dari Jakarta, Ismalia Irian Syah Wahyudi melaporkan. Ya, tahun ajaran baru warga serbu Pegadaian di Jember, Jawa Timur. Warga menggadaikan perhiasannya untuk membeli keperluan anak sekolah. Di kantor Pegadaian Jalan Samanhudi, Jember, Jawa Timur, sejak pagi warga memadati kantor tersebut. Mereka menggadaikan perhiasan emas untuk biaya anak-anaknya yang saat ini memasuki tahun ajaran baru. Keuangan yang tidak mencukupi memaksa warga untuk sementara waktu menggadaikan perhiasan emas seperti kalung, anting, dan gelang. Uang dari hasil gadai itu nantinya akan dibelikan seragam sekolah, buku-buku, sepatu, dan pembiayaan lainnya keperluan sekolah anak. Selama tahun ajaran baru ini, kenaikan signifikan jumlah nasabah yang menggadaikan barang sekitar 20% ketimbang hari biasa. Sekarang tahun ajaran baru. Iya. Di mana, Bu? Masuk SMP. Masuk SMP. Gitu. Apa Ibu yang digadaikan? Yang digadaikan? Kalung. Sepertinya kalau kenaikan itu hampir beriringan ya, antara 10 sampai 20% kenaikannya. Bu, nanti target omset ini gimana, Bu? Tahun 2024 kalau target kita untuk tahun 2024 ini sampai dengan bulan Juni kemarin kita sudah tercapai 90%. Warga mengapresiasi adanya penggadaian ini lantaran mereka tak harus menjual barang saat membutuhkan uang. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto melaporkan. Ya, Mega, selanjutnya kita ke informasi wisata. Ya. Pemirsa, Kota Kembang terkenal sebagai surganya wisata bagi para wisatawan untuk mengisi libur sekolah. Salah satunya Edutainment PT Dirgantara Indonesia. Ya, betul Kevin dan juga pemirsa, di lokasi ini pengunjung bisa melihat langsung pesawat buatan PT DI dan berselfie dengan pesawat buatan putra-putri terbaik Indonesia. Edutainment Dirgantara Indonesia adalah eduwisata yang memfasilitasi masyarakat untuk mengetahui lebih dekat satu-satunya industri pesawat terbang di kawasan Asia Tenggara yang berada di Jalan Kapten Tata Tatanegara Hussein Sastranegara, Kota Bandung, Jawa Barat. Para pengunjung akan diantarkan dengan mobil Bandros atau Bandung Tour on the Bus khas Kota Bandung untuk berkeliling ke setiap hanggar pesawat terbang. Pengunjung pun dapat bersuah foto dengan berbagai jenis pesawat seperti pesawat jenis CN219, pesawat CN295, helikopter jenis Super Puma, dan masih banyak lagi buatan anak bangsa yang mendunia. Pengunjung juga dapat mengamati proses produksi hingga mencoba naik pesawat yang ada di pameran.
Tertarik. Kenapa tertarik bikin pesawat? Karena ya bagus, lucu, aneh-aneh, bentuk-bentuk. Bagus-bagus pesawatnya, gede-gede. Belajar apa lagi di sini? Nama-namanya, terus dibuat di mana gitu, terus ukurannya, terus berapa harga pembuatannya. Edutainment PT Dirgantara Indonesia semula hanya dibuka dalam rangka ulang tahun PT DI. Namun kini dibuka untuk umum untuk memenuhi keingintahuan masyarakat yang tinggi. Nah, mumpung masih libur sekolah, Anda dapat meluangkan waktu berkunjung ke lokasi pembuatan pesawat kebanggaan bangsa ini untuk menambah pengalaman yang menarik. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David melaporkan. Pemirsa, kirap kerbau bule Keraton Solo menjadi cucuk lampah dalam peringatan Satu Suro yang digelar Keraton Surakarta Hadiningrat. Kamandungan Keraton Kasunanan Surakarta Minggu malam dipenuhi dengan warga yang akan mengikuti kirap Satu Suro. Prosesi kirap diawali dengan wilujengan pada pukul 9 malam. Dilanjutkan persiapan dari peserta kirap hingga pusaka yang dibawa. Keraton sudah menyiapkan ada 14 pusaka untuk dikirap dan ada 7 ekor kerbau. Dalam kirap yang dipersiapkan dari halaman keraton, keturunan kerbau Kiai Slamut berjalan paling depan atau sebagai cucuk lampah. Kirap kerbau ini dimulai sekitar pukul 11:30 malam. Warga Kartasura mengaku ikut dalam kirap ini menurutnya untuk nguri-nguri budaya Jawa. Saya rutin, jadi setiap malam Satu Suro saya ikut selalu. Ya rasanya happy, seneng, terus memang saya pelaku budaya ya, jadi suka nguri-nguri budaya. Dan saya juga excited kalau misalnya ada acara-acara seperti ini. Depannya nggih sedayanipun saged sae Keraton Solo tambah ngrembaka, tambah mojar kuncoro. Nggih kalih warga Solo juga semakin menjadi orang yang selalu mencintai budayanya, selalu ya meningkatkan rasa peduli terhadap budayanya. Sementara rute kirap dimulai dari halaman keraton ke utara melalui Supit Urang, Jalan Pukubuwono atau Gapura Gladhak, ke utara menuju Jalan Jenderal Sudirman dan melewati jalan protokol lainnya, lalu kembali ke Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro melaporkan.